bahkan Anda bisa cek riset ya, tidak sampai 5 kali bahkan tidak hitungan jari di mana istri saya fair. Bahkan di antaranya itu hanya sebagai support buat teman. Contoh kayak ke konser Onyo dan beberapa undangan-undangan teman. Jadi memang saya bilang udah kamu ketika nikah cari pekerjaan yang tidak mengganggu waktu kamu sebagai seorang ibu, seorang istri. Ya udah gitu, hasil kesepakatan kita bersama setidaknya untuk saat ini ya istri saya memang membatasi. Dan kalau Anda riset tidak hanya netizen yang mohon maaf netizen yang SDM rendah ya bisa dibilang, karena tidak tidak riset terlebih dahulu terhadap apa yang Anda lihat. Anda bisa melihat fakta bahwa selama hampir 6 tahun kita ketemu, istri saya tuh cuma sekali off air di Sulawesi, itu pun kontraknya udah berlaku sebelum kita kenal gitu. Jadi memang saya membatasi, saya nggak mau biarin sampai dimana dulu dari kota ke kota sampai pingsan istri saya gitu. Ya kalau Anda ngerasa Anda asumsi Anda benar, Anda silakan datang ke rumah saya, boleh kita cek sekalian mutasi rekeningnya, atau Anda mau nggak apa-apa kalau memang, atau kumpulin kolek lah video di mana istri saya nyanyi seperti yang dahulu dia lakukan sebelum nikah. Kalau ada lebih dari 5 kali, Anda saya kasih uang cash. Berarti itu bukan harus validasi ya, berarti itu adalah pembuktian dirimu ke anak itu. Iya kan saya itu ya itu kan memang validasi dong. Itu kan validasi di mana kita memvalidasi hal yang menjadi asumsi liar bagi sebagian orang. Dimana mungkin Anda juga kan yang bisa jadi Anda yang saat itu menggoreng berita saya, memframing saya, itu kan framingan tuh. Yang saya hanya menjelaskan ini loh yang kamu lihat di media tidak seperti asumsi yang ada di kepala kamu gitu. Bang Bi, tadi menjaga keharmonisan rumah tangga sih seperti apa sih Bang Bilar? Kalau kita masih belajar, kita nggak bisa, kita bukan pasangan yang sempurna. Kalau untuk menjaga keharmonisan kita masih terus belajar ya, menjaga komunikasi, menjaga hal-hal karena memang kita juga masih butuh banyak bimbingan. Kalau untuk minta nasihat ya jangan dari kita lah. Tapi ya, ketika sudah lama lah menjalin hubungan, sudah lama menikah. Ketika menemui likukan tajam waktu itu kan Kak Lesti sempat kayak mau putus asa dalam pernikahan itu Kak. Siapa bilang? Itu kamu atau istri saya bilang? Waktu ada yang kemarin itu maksudnya itu kan ada. Karena berita enggak gitu ya. Tapi waktu yang ya, berita itu yang gimana? ribut-ribut kan. Nah, ya. Wartawan kan bukan kami kan. Oh gitu. Berarti sebenarnya Kak Lesti tidak putus asa dalam menjaga pernikahan. Yang bilang itu siapa? Anda tuh? Enggak, saya bertanya. Maksudnya kalian berdua artinya untuk ketika menemui persoalan itu bagaimana sih ngatasinya? Ya yang paling tahu kan kami. Yang paling tahu kami, bukan orang lain. Orang lain hanya bisa menilai. Orang lain hanya bisa menilai dari permukaan ya kan. Siapa sih Kak yang paling mendamaikan kalau misalnya ada pertiktokan atau siapa gitu, kayaknya yang siapa yang mengalah? Kita menjalani. Kita yang tahu. Dan dinamika dalam hubungan rumah tangga itu kan hal biasa. Gitu. Cuma memang setiap hal yang terjadi pasti ada pelajaran yang bisa kita petik. Dimana mungkin kita dulu terlalu membebaskan orang lain untuk masuk. Sekarang kita tidak membiarkan orang lain untuk intervensi untuk hubungan kita, karena mungkin saja ya saya punya asumsi ya ada orang juga yang punya kepentingan kan kita nggak pernah tahu. Jadi ya untuk saat ini ya kita lebih tertutup menjalani hubungan. Yang tahu ya kita sebisa mungkin kita saring supaya tidak sharing ke orang. Karena sharing ke orang bahaya kadang-kadang. Suka dipelintir, suka lebih-lebihin demi kepentingannya. Jadi bahaya gak sih buat keutuhan rumah tangga gitu? Bang Bi, dikit dong. Anda gimana pengalaman Anda? Bang Bi, berapa tahun nikah? Bang Bi soal